Baik semuanya, ketemu lagi di MFA tanggal 20 bulan 6 tentang patah tulang ya. Eh, yang namanya apa? Kejadian cedera ya di atas kapal itu paling sering tuh berhubungan dengan ini, patah tulang, keseleo ya, termasuk sini memar-memar ya. Jadi tentang keseleo, dislokasi dan penyakit pada sendi ya. Jadi ini cedera pada tulang, otot, dan sendi. Oke. Pertama, kalau ada masalah ini Anda harus ingat sistem yang namanya RICE. RICE. Yang mana R-nya itu adalah rest, I-nya itu adalah ice, C-nya adalah compression, E-nya adalah elevation. Ya, nanti saya terangkan maksudnya seperti apa. Ini biar penuh dulu tulisannya, Anda dengarkan dulu ceritanya. Mohon maaf. Nah, tapi mohon diingat untuk elevation ini biasanya ini hanya berhubungan dengan cedera yang di kaki ataupun yang di tangan. Ya, maksudnya seperti apa? Nanti setelah halaman ini saya akan kasih tahu ada gambarnya lah. Tapi secara sekilas R R di sini maksudnya kan istirahat ya, diistirahatkan. Apa yang diistirahatkan? Organnya yang cedera plus orangnya. Jadi jangan organnya diistirahatkan, artinya digantung-gantung gini, dibalut, tapi orangnya disuruh kerja. Sama aja. Kenapa? Memperlambat penyembuhan. Ya, intinya kalau di kapal itu mesti cepat sembuh. Nah, cuman ironisnya di kapal itu nggak ada tenaga medis ataupun paramedis. Itu nggak ada. Sehingga dari AIMO itu meminta kalian untuk belajar medis. Asal-usulnya begitu. Siapa yang ngajarin medis? Dokter yang sudah ada STR, SIP, dan sertifikat apa namanya? TOT 609. Udah itu. Nah, dari AIMO ya bukunya itu namanya IMGS. Apa tuh ini IMGS? International Medical Guide. Aduh. For ships. Itu IMGS. Siapa yang buat IMGS ini ya? Ada AIMO dengan ILO dengan WHO. Orang tiga ini. Orang tiga. Ya, tiga ini yang buat. Ya. Oke. Berikutnya ini tahan dulu ya tentang RICE ya. RICE ntar. Rest, ice, compression, elevation. Itu caranya. Sudah kita lanjut dulu di obat. Nah, ini bahasan ini ada di chapter 6. Nah, di chapter 6 itu sudah ditulis yang dipakai namanya ibuprofen 400 miligram 2 sampai 3 kali 1. Ini ukurannya.
Nah, dibilang lagi di sini di chapter 6, kecuali kalau cederanya itu sudah sampai pada fraktur, fraktur itu patah tulang pada femur, tibia, dan fibula. Ntar, tahan dulu, nanti saya terangkan ya. Kalau ada fraktur di begini, ini yang dipakai bukan ibuprofen lagi, bukan. Tapi yang dipakai adalah langsung di tramadol 50 miligram. Dosisnya dia kalau si orang ini dia bisa sampai 300 miligram per hari maksimal. Jadi dosisnya bisa minimal 2 kali 1. Ini berarti berapa? Baru 100. 3 kali 1, 150. 2 atau 2 kali 2. Berapa nih? 200. 3 kali 2, 300. Ya, ini yang dipakai tramadol. Atau kalau tidak ngefek juga, baru terakhir Anda langsung menggantikan tramadol dengan morfin. Ya, salah satu aja, mau yang mana? Salah satu aja, mau yang mana? Tramadol atau morfin? Sebentar saya screenshot dulu. Oke. Nah, sudah. Ini saya matikan ya. Kita lihat mana nih. Nah, ini dia. Bentar. Ya, ini. Rise. Patah tulang. Ini yang saya maksud. Jadi seperti ini. Sabar. Saya pindahkan dulu gambarnya biar agak besar. Oke. Ya, ini dia. Rest ini diistirahatkan kakinya. Ya. Rest. Kita istirahatkan nih kakinya. Tujuannya untuk mencegah cedera lebih lanjut dan membantu proses penyembuhan luka. Ini tujuannya. Lalu ice, ya, dikompres, memberikan efek dingin yang tujuannya membantu menurunkan suhu di sekitar jaringan yang mengalami cedera. Ini caranya tubuh melakukan komunikasi dengan kita. Ya, caranya tubuh melakukan komunikasi dengan kita, dia mengirimkan rasa nyeri dan panas di sekitar tempat kejadiannya itu, tempat yang terluka itu, TKP-nya itu, untuk memberitahukan ke kita kalau di situ sedang ada suatu peradangan, inflamasi. Ya, sehingga biasanya orang kasih es supaya untuk menurunkan suhu di sekitar jaringan yang cedera. Satu itu. Yang kedua, es ini memiliki sifat kontriksi. Ya, memiliki sifat kontriksi, dia mengecilkan pembuluh darah gitu dan menghambat impuls saraf sehingga mengurangi rasa nyeri. Sering kan kalau Anda keseleo atau sakit, terjungkal di mana gitu, Anda dikasih es atau orang bilang pakai daging kayak gitu, ya kan? Lalu C-nya itu adalah compression. Ya, ini hanya berlaku untuk yang patah tulang. Sebentar. Ini yang
patah tulang tertutup, ya, tidak yang terbuka. Bedanya apa? Oke, lihat seperti ini nih. Mana milih gambar? Milih warna. Agak susah. Oke, ini misalnya ini ada tulang ya. Ada tulang, ada kaki lah patangan gitu. Ini tulang patah. Nah, bentuk yang kayak gini ini namanya patah tulang tertutup ya. Kalau yang begini, nah keluar dia. Ini patah tulang terbuka. Yang model begini untuk yang ini aja. Ya, kalau untuk yang ini hanya dibalut ringan saja, asal ketutup ya, untuk mencegah infeksi. Ya kan ada udara luar kemungkinan masuk ke udara yang di dalam. Ya, sebentar saya screenshot dulu. Nah, baik. Mana tadi? Sebentar. Chapter 6. Chapter 3. Sebentar ya. Chapter 3. Tuh. Oh ini. Ini. Ini saya mau sedikit menjelaskan tentang chapter 3 ya. Chapter 3. Nah ini. Ya, tolong dilihat nih. Tramadol. Ya, saya mau jelaskan sedikit tentang tramadol dengan morfin. Tramadol adalah suatu opioid dengan potensial rendah for abuse. Jadi untuk disalahgunakan tuh potensialnya lebih rendah daripada morfin. Morfin itu adalah obat golongan narkotika, ya obat golongan narkotika. Mana tadi? Yang juga merupakan analgetik, ya. Dia merupakan analgetik juga. Iya, ini dia. Nah, tramadol ini dia bilang untuk moderate pain. Ya, moderate pain. Moderate pain tuh nyeri-nyeri ringan, sedang sampai berat. Kalau sudah berat itu memang mesti morfin. Ya, the usual initial biasanya dosis pertama untuk tramadol itu adalah 100 miligram. Ya, di sini ditulisnya agak besar, yaitu 100
miligram per 8 jam. Per 8 jam ya. Maksimal 400 miligram. Ini kalau kata saya terlalu besar. Kalau standarnya di Indonesia itu hanya 300 miligram per hari. Ya, maksimalnya. Tapi kalau di buku ini maksimalnya 400 miligram per hari. Ya. The unwanted effect of tramadol biasanya yang sering terjadi itu adalah respiratory depression. Respiratory depression artinya depresi pernapasan. Depresi pernapasan itu maksudnya tiba-tiba nanti Anda tidak bisa bernafas. Ya. Tidak bisa bernapas karena gagal. Gagal ya karena mekanisme obat itu menyebabkan dia gagal napas. Nah, sebagai antidotnya untuk morfin dengan tramadol sama, kita membutuhkan yang namanya naloxone. Kita membutuhkan yang namanya naloxone. Ya, untuk naloxone itu nanti ada dosisnya juga. Nah, naloxone is the usual opioid antidote. Ya, reverse the respiratory depression, menangani respiratory depresi yang disebabkan karena overdosis dari tramadol. Ya. Nah, sedangkan kalau morfin ada aturannya nih. Morfin tidak boleh diberikan pada apa? Ya. Morfin tidak boleh diberikan pada apa? Pada orang yang koma. Sudah? Yang memiliki penyakit hati, liver disease. Karena semua obat termasuk morfin itu dirombaknya di hati. Dirombak atau dinetralisirnya di hati. Ya. Jadi jangan nambah kerjaan kalau hatinya rusak kasih morfin. Koma, kenapa nggak boleh diberikan morfin? Ya, ini berhubungan dengan nilai GCS yang kita hitung sebenarnya. Nah, permasalahannya adalah saya tidak mengajarkan GCS di sini. Jadi GCS ini adalah menghitung nilai dari tingkat kesadaran. Ya, ada 3 komponen di sini yang kita hitung, yaitu mata, verbal, dan motorik. Ya, yang mana nilai paling rendah dari masing-masing ini adalah 1. Nilai paling tingginya kalau mata itu 4, kalau verbal 5, kalau motorik itu 6. Jadi minimal 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Maksimalnya adalah 15. 4 tambah 5 tambah 6. Oke, ya. Jadi kalau di kapal Anda tinggal ngasih tahu ke mualim 2 atau nakodanya aja bahwa ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Walaupun Anda nggak bisa ngitungnya, tapi kan Anda sudah tahu teorinya. Ya. Terus dia memiliki severe respiratory disease. Penyakit pernapasan yang parah. Anda ingat tadi si morfin sama si tramadol itu dia bisa menyebabkan depresi pernapasan. Ini dia punya penyakit pernapasan yang parah, kamu kasih ini nanti kalau dia ada depresi udah tuh mah langsung out, meninggal. Ya. Di samping itu juga ya ini penting, ini juga penting nih. Nggak boleh digunakan pada pasien apa? Yang epilepsi, head injury. Nah, saya suka tanya nih,
Kenapa sih pada head injury cedera kepala ya? Cedera kepala, head injury. Tidak boleh pakai morfin, kenapa? Nah, biasanya orang yang cedera kepala itu dihitung GCS-nya berapa. Kalau pakai morfin, nilai GCS-nya nggak bisa dihitung, turun dia. Nggak murni. Ya, orang yang mengalami keracunan alkohol atau yang sedang mengalami withdrawal, ini nggak diajarkan di MFA atau MC. Penyakit karena asma, ya, terus orang yang mengalami shock, apapun penyebabnya, ya, shock apapun penyebabnya. Oke, sebentar kita ini dulu, ya. Jadi tadi Rice udah, terapinya dengan obat-obatan juga udah, ya. Anda tadi sudah belajar ibuprofen, kasih juga tramadol, kasih juga morfin. Sudah. Tinggal mungkin ukurannya ya. Morfin itu berapa sih ukurannya? Morfin itu ukurannya kalau oral ya biasanya dikasihnya itu 20 miligram ya, yang oral. Maksud oral di sini adalah tablet ya. Itu kira-kira sama dengan 10 miligram ampul atau yang lewat suntikan IV atau IM. IV adalah intravena, IM itu adalah intramuskular. Maksudnya gimana? Intra itu melewati, vena ya vena, muskular itu otot ya. Jadi melewati vena dan melewati otot. Itu untuk morfin ya. Biasanya yang dipakai itu. Cara pemberiannya memang itu ada di tahap lanjutannya di sini nggak diberikan. Bagaimana pemberian morfin dan lain sebagainya. Cuman diberikan dosisnya itu ya sekian sekian gitu aja udah. Ya. Paling dikasih di sini uh, ada sih cara pemberiannya, cuman saya tidak sarankan. Jadi nanti bagaimana caranya Anda memberikan morfin ya? Itu nanti setelah Anda melakukan lapor medis. Lapor medis nanti dari dokternya ini dia bilang, oke, morfin misalnya, ya. Jangan lupa tanya bagaimana, ya. Apakah oral ataukah injek lewat suntik? Terus kalau sudah ketahuan oral atau injek, dosisnya berapa? Jangan lupa. Udah ketahuan dosisnya, waktunya kapan aja. Jangan sampai lupa. Sudah tahu waktunya sampai kapan. Jangan sampai lupa. Terus ditanya juga, ini eh, obat antidotumnya apa? Kalau kalau ada yang alergi atau keracunan itu bagaimana? Pasti dia akan jawab naloxon. Nah, tanya lagi nih dosisnya gimana naloxon, ya. Terus apa tanda-tanda gagal napas atau tanda-tanda
respiratory apa tadi? Distress ya. Respiratory distress itu apa? Seperti itu. Ya, ini kalau sudah semua sudah Anda tinggal ngelakukan aja. Jadi caranya apa? Caranya memberi pertolongan pasien ya yang berhubungan dengan cedera tulang, otot ataupun sendi ya kira-kira seperti ini. Walaupun Anda masih di tingkatan MFA, tapi paling nggak Anda bisa membantu untuk memberikan teori-teorinya kepada mereka yang sudah mengambil MC ataupun memang mualim 2 ataupun nakoda ya, yang sudah mungkin lebih mumpuni ya pelajaran medisnya daripada Anda semua. Tapi percaya saja kalau masalah ilmu mah hampir semuanya mah sama, cuman yang bedanya masalah eh, pengalaman, kesempatan aja. Oke, ada yang mau ditanyakan semua? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Sebentar saya nyalakan dulu. Siapanya? Ya, kalau ditanyakan, ntar dulu saya tutup dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.